Halo Aries, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah general reading untuk bulan Februari. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Februari ini ya. Aku melihat tema besar sebuah perjalanan, perpindahan, kayak menemukan versi diri kamu yang baru. Atau ada perjalanan yang baru saja dimulai ya. Kayak di waktu lampau ini ada yang namanya journey ya. Kayak perpindahan, bisa jadi perpindahan tempat atau perpindahan chapter baru hidup kamu ya. Kayak kamu masukin sebuah siklus baru atau tempat yang baru, entah itu dengan pekerjaan, dengan rumah, dengan adanya orang-orang baru di sekitar kamu. Lalu di waktu sekarang fokus kamu adalah cakra hati ya, cakra keempat gitu. Kalau misalnya masih ada ganjalan-ganjalan di hati kamu, dengan cakra hati ini em, kamu perlu memproses apapun yang masih ganjel itu supaya hati kamu damai gitu, damai, hati kamu tenang. Kalau misalnya ada kemarahan, kesedihan yang masih belum diproses gitu supaya hati kamu adem. Lalu gini, ini envy ya, envy, apakah kamu kayak gini, kamu merasa bahwa apa yang kamu punya sekarang, hidup kamu sekarang yang ada di sekeliling kamu itu nggak seperti yang kamu mau, terus kamu membandingkan hidup kamu dengan orang-orang tertentu gitu, atau misalnya dengan teman-teman kamu yang mungkin terlihatnya lebih sukses, lebih happy, lebih punya apa yang mereka mau gitu. Membandingkan hidup kita dengan orang lain itu seperti apa ya, mencuri keajaiban, sorry bukan mencuri keajaiban, mencuri kebahagiaan yang ada sekarang gitu, mencuri kedamaian yang ada sekarang dengan kita membandingkan ya. Kalau kita mau membandingkan gitu, membandingkan dengan versi diri kita yang sebelumnya gitu, sejauh apa kita udah berevolusi, udah berubah, udah menjadi diri kita yang lebih baik. Kalau misalnya sebelumnya gitu, um, kamu misalnya punya satu skill, lalu sekarang kamu punya 3 skill, harusnya kamu membandingkan seperti itu ya, bukan kamu membandingkan dengan orang-orang yang bahkan kamu nggak tahu secara personal gitu. Itu yang mencuri kebahagiaan kamu. Atau bisa jadi juga ada yang justru orang yang merasa iri gitu dengan apa yang ada pada diri kamu, pencapaian kamu, atau kamu happy terus ada yang iri gitu. Queen of Cups. Ya, aku mengerti sih kalau misalnya gini. Oh, lihat ada magician. Magician di dasar deck. Kamu sedang dalam proses ya, perjalanan kamu ini sedang dalam proses menuju apa yang kamu mau manifest gitu ya dengan journey ini, terutama fokusnya di hati kamu ya. Karena apa? Untuk kita manifest sesuatu yang kita mau lihat di hidup kita gitu, yang paling cara manifestasi yang paling cepat adalah ketika hati kita sinkron, hati kita benar-benar dapat merasakan bahwa kita udah punya apa yang kita mau lihat, apapun itu ya, entah itu kondisi finansial yang baru, entah itu orang, pasangan yang mau kita lihat di hidup kita, atau apapun itu goals kamu. Oke, ini adalah general energi kamu di bulan Februari dengan Queen of Cups. Kayak ini bisa pertama orang, si orang yang direpresentasikan dengan Queen of Cups ya, orang yang datang di hidup kamu bisa jadi potensial partner juga, atau bisa jadi orang yang hatinya baik gitu, orang yang suportif sama kamu, pengertian, orang yang ada buat kamu, bisa jadi teman kamu juga atau anggota keluarga yang suportif. Atau ini merepresentasikan proses evolusi emosi kamu ya, karena cups itu kan berbicara tentang emosi, intuisi, dan kamu udah berada di perjalanan kamu ini membawa kamu menjadi Queen of Cups. Ini kita bahas satu-satu dulu, nanti kita akan konfirmasi. Lalu menjadi opportunity kamu Knight of Wands ya. Aku melihat ada yang tadi aku bilang, perjalanan perpindahan membawa kamu ke sebuah tempat yang baru, yang vibe-nya nyenengin banget. Bisa juga kayak selain berpindah secara metafor gitu, artiannya bisa juga berpindah dalam artian sesungguhnya, kayak pindah tempat, pindah kerja, atau kamu traveling. Karena Night of Wands ini kan hawanya petualangan ya, sesuatu yang fun, sesuatu yang membakar lagi api di dalam hidup kamu, terutama kalau kamu punya ide-ide kreatif atau um, pekerjaan kamu dalam bidang kreatif. Ini sebuah sinyal yang bagus ya. Cuman yang menjadi tantangan kamu gini, Queen of Wands, kenapa ini Knight sama Queennya apa ya, bertolak belakang gitu, harusnya kan berjalan beriringan. Apakah ada nggak sinkron di hati kamu? Yang tadi aku bilang, kalau masih ada sesuatu yang ganjalan di hati kamu ya, karena energi Wands itu melakukan sesuatu dari hati gitu ya, sesuatu yang memanggil di hati kita. Apakah masih ada sesuatu ganjalan di hati kamu, atau yang kamu mau di hati kamu itu kayak bertentangan mungkin sama orang-orang di sekitar kamu, bertentangan sama apa ya, kayak
sesuatu yang berlangsung, misalnya keluarga kamu dokter gitu, terus kamu mau jadi seniman, itu kan bertentangan dengan sesuatu yang berada di lingkungan keluarga kamu gitu. Terus kalau kamu ngikutin hati kamu akan bertentangan sama apa yang di keluarga kamu mau, seperti itu ya. Karena aku melihat vibe yang sangat berhubungan dengan hati gitu. Terus yang menjadi advice kamu adalah Seven of Pentacles. Kerja keras kamu itu akan terbayar gitu ya. Dan mungkin yang tadi aku bilang di awal gini dengan envy, mungkin kamu membandingkan dengan orang-orang yang bahkan kamu gak kenal secara personal gitu, yang kamu belum tentu kamu lihat hidupnya secara dekat, tapi kamu melihat yang kelihatannya baik-baik aja gitu ya, padahal belum tentu juga kan mereka jalannya mulus, padahal mereka belum tentu juga beneran happy gitu. Dan kamu juga belum tentu melihat semua perjalanan mereka dari nol sampai berada di titik ini, sama kayak kamu gitu. Kalau kamu membuat perbandingan, bandingkan sama versi diri kamu, misalnya setahun lalu, 2 tahun lalu, atau 5 tahun lalu. Seberapa jauh kamu sudah berkembang secara individu, secara karakter, secara tangga karir. Karena apa? Jika kamu mengikuti advice ini ya, dengan kamu fokus di diri kamu sabar, dan kamu gak membandingkan dengan orang lain ya, proses manifestasi kamu itu akan membawa kamu ke puncak kesuksesan, pencapaian, kamu dilihat orang. Yang tadi aku bilang bahwa ada energi juga orang yang iri sama kamu, mungkin haters juga ya, karena Six of Wands ini kan berbicara tentang bahwa dilihat orang karena pencapaian, karena sesuatu yang positif pada diri kita. Lalu aku juga mungkin pernah bilang ya bahwa kadang kita sebaik apapun tetap akan ada aja orang yang gak suka sama kita gitu ya. Kita gak melakukan salah pun ada aja orang yang sebel, iri gitu sama kita, yaitu masalahnya mereka gitu ya, bukan masalahnya kita kalau kita memang tidak merasa melakukan hal yang salah gitu. Oke, kita bahas lebih lanjut ya. Dimulai dari Queen of Cups. Oke, lihat ya. Ini yang lanjutan masalah hati gitu. Aku melihatnya tadi kalau misalnya apa yang kamu mau itu kayak bertentangan dengan sesuatu gitu ya, terutama beda prinsip antara kamu dan orang-orang terdekat kamu, atau bertentangan dengan apapun itu ya. Ini waktunya kamu jujur sama hati kamu sih, memilih sesuatu yang aman, yang stabil, atau kamu ngikutin hati kamu gitu. Ya nggak ada yang benar dan salah sih, karena kita semua kan punya kehendak bebas dan kita semua punya proses hidup kita masing-masing. Dan gimana pun kamu yang tahu hidup kamu gitu, kamu yang paling merasakan, kamu yang paling tahu orang-orang di sekitar kamu juga, dan mungkin untuk saat ini proses kamu di situ. Kita lihat Queen of Wands, kenapa jadi tantangan kamu. Oke, kamu punya anggota keluarga. Kamu takut mengecewakan orang-orang tertentu ya, terutama anggota keluarga kamu. Karena di sini kamu dapat inspirasi, kamu dapat ide, ada sesuatu yang memanggil di hati kamu. Tapi ada faktor pertimbangan keluarga juga di sini. Bisa jadi gini, keluarga inti kamu kayak ayah ibu atau keluarga besar gitu, yang tadi pakai contoh misalnya keluarga besar dokter, tapi kamu mau jadi seniman. Atau bisa jadi kayak kamu udah mempunyai anggota keluarga gitu, kamu udah punya istri, punya anak, atau punya suami, punya anak. Dan kalau kamu memilih jalan ini, kayak kamu apa ya, meninggalkan pekerjaan kamu untuk melakukan sesuatu yang lain, ibaratnya itu akan mengecewakan mereka atau berpengaruh pada kondisi finansial keluarga kamu. Tapi ingat yang tadi aku bilang, kamu sedang dalam proses menuju manifestasi kamu. Tinggal yang tadi proses hati ya, masalah di hati. Yang penting hati kita bisa merasakan benar-benar kayak kita udah punya apa yang kita mau. Di situ kamu melihat manifestasi kamu, kesuksesan kamu. Kamu berada di puncak kesuksesan, kamu berada di puncak perhatian karena kamu punya sesuatu yang positif ya. Oke. Di sini tuh ada lovers ya. Di sini ada two of wands, ada lovers, ada the moon gitu. Kayak sesuatu ini nih yang memanggil di hati kamu ini, kayak kamu nggak bisa jelasin gitu. Tapi kayak itu udah kayak nyolek-nyolek di hati kamu, bahkan mungkin udah lama ya untuk sebagian dari kamu. Ini seperti panggilan jiwa. Ini seperti misi hidup kamu sekarang gitu ya. Tapi kamu merasa ada keraguan. Tapi di situ ada potensi yang mungkin kamu nggak akan pernah lihat sebelumnya ya. Ini sebuah jalan yang beneran baru buat kamu, karena ini suatu panggilan, kayak panggilan dari semesta buat kamu, misi hidup kamu yang baru kamu bisa temukan sekarang karena kamu udah melewati banyak hal ya. Dan itu akan membawa kamu pada Six of Wands kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.